Kedua yaitu masalah acara bedah buku yang ditulis oleh Ibu Kajari, Ibu Helena Octaviane sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Sedianya memang kalau bisa sebenarnya 2 buku kita bedah, cuma karena waktu yang terbatas satu aja dulu ininya ya, satu aja dulu kita bedah. Ini judulnya bedah buku ini penuntutan dengan hati nurani. Nah, kami sebagai mediator ingin bertanya ini sama ibu ini, apa sih Bu latar belakang ibu membuat buku ini sehingga tercipta seperti ini? Apakah memang sebelumnya sudah ibu membuat ada motivasi atau apa untuk kepada masyarakat agar penuntutan ini bagaimana ke depannya? Izin mohon dijawab Bu. Itu the point aja. Toh yang penting maksud tujuan bisa tercapai. Nah, jadi buku Restoratif Justice ini awalnya saya bikin mengingat banyak fenomena seperti beberapa tahun yang lalu ada kasus mantri yang memberikan obat kemudian malah dipidana, padahal memang posisi mantri itu berada jauh dari pusat kota. Dengan bantuan mantri itu maka di desa itu bisa terbantu. Kemudian juga ada kasus yang sudah tua, kakek nenek dan lain sebagainya. Memang di buku saya ada. Saya nggak mau cerita soalnya biar pada baca. Saya mau ceritakan tapi nanti pada nggak baca. Nah, makanya kita bilangnya kan bedah buku, udah kayak dokter jadinya. Atas dasar itu kemudian Pak Jaksa Agung juga sudah bilang, tuntutlah dengan hati nurani. Jangan kita nuntut masyarakat kecil. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari beban perkara yang hanya kerugian 100.000, 200.000 atau di bawah 2,5 juta. Nih Pak Hakim pasti tahu. Biayanya sebenarnya lebih dari itu. Kita pemberkasan, kita minta juga penyidik untuk melengkapi dan lain sebagainya, kemudian kita bersidang. Itu biayanya lebih dari 100-200.000 atau dari 2,5 juta. Nah, kenapa kok kita tidak bisa memberikan restoratif justice atau pemulihan dari keadilan kepada masyarakat kecil, sehingga mereka bisa merasakan bahwa oh, karena saya terdesak, saya karena himpitan ekonomi, tolonglah saya dibantu. Tapi memang ini adalah perbuatan yang baru pertama kali. Kalau sudah berulang namanya residivis ya Pak Hakimnya, tidak boleh. Nah, ya, maksud tujuan saya juga kenapa harus membedah buku Restoratif Justice, sedangkan sebenarnya ini kan zamannya COVID-19. Ada sangkut pautnya di sana. Tingkat kejahatan memang agak naik. Dan kemudian kalau Bangka Barat ini terkenal dengan banyak kecelakaan lalu lintas. Saya sebagai aparat penegak hukum berpikir, namanya kecelakaan gak ada yang maulah. Kalau kita bawa mobil, biar kata kita ngebut, pasti kita pengennya selamat sampai tujuan. Yang katanya ugal-ugalan, sebenarnya ugal-ugalan karena dia belum lihai. Jadi bukan berarti dia pengen kecelakaan, enggak. Tapi dia ugal-ugalan karena pengen gaya-gayaan. Mungkin ada ceweknya yang ditaksir, mungkin ada kembang desa yang pengen dipincut. Nah, jadi dia ugal-ugalan. Tapi pada dasarnya semua manusia tidak pengen mati konyol. Nah, dalam beberapa perkara saya lihat kalau di Bangka Barat rata-rata pelaku itu ngantuk, tidak sengaja, dan kemudian memang enggak selalu juga salah dari yang nabrak. Kadang-kadang korban itu mungkin tiba-tiba muncul. Ini di Bangka Barat nih sering banget nih jalan lintas antara Muntok ke arah Pangkal Pinang. Kalau kita bawa sore-sore itu banyak kendaraan bermotor yang lampunya mati. Kalau udah tiba-tiba udah malam, tahu-tahu muncul aja motor. Kan jadinya gimana? Apa yang mesti kita lakukan? Tidak sengaja. Tapi ini baru pertama kali, makanya dibilang restoratif justice itu harus perbuatan pidana yang baru pertama kali. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, contohnya adalah kalau untuk perkara-perkara seperti pencurian barang-barang kecil yang jumlahnya di bawah 2,5 juta, selama barang-barang tersebut bisa kembali ke yang punya dalam bentuk semula, maka bisa kita lakukan proses restoratif justice. Tapi itu baru kita proses, bukan kemudian ditentukan bahwa itu langsung restoratif justice.
Bagaimana prosesnya? Ya dari kejaksaan, kita lapor ke kejaksaan tinggi, kemudian dari kejaksaan tinggi kita juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Setelah itu baru akan ditentukan bahwa ini bisa dilakukan restoratif justice. Apa sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya, kalau untuk perkara yang di bawah 5 tahun seperti pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya yang memang di bawah 5 tahun, terkecuali masalah ketertiban umum, narkotika, korupsi, itu tidak boleh kita restoratif justice menurut kejaksaan. Tapi nanti di mata kehakiman berbeda. Dan kemudian untuk kasus yang laka lantas atau pasal 310 itu ada pengecualian, harus ada perdamaian. Tapi juga harus ada, maksudnya pemulihan di sini adalah misalnya korban motornya rusak, dirapikan kembali. Korban luka, dibantu biayanya, diringankan biayanya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud pemulihan kembali dari keadilan. Jadi nggak serta-merta ya udah, oke, sudah berdamai kalau 310 perkara laka lantas kemudian di restoratif justice, nggak bisa. Karena harus ada jaminan dari si pelaku bahwa si korban akan mendapatkan kembali pemulihan keadilan seperti motor atau kendaraannya kembali baik, biaya rumah sakit seperti apa ditanggung oleh si pelaku, seperti itu. Tapi kalau untuk perkara pencurian, selama barangnya kembali dalam bentuk utuh, tidak perlu ada perdamaian. Nah, di situ jadinya. Karena apa? Kadang-kadang orang mencuri karena terdesak, lapar, dan lain sebagainya. Adalah alasannya. Nggak mungkin orang itu berbuat sesuatu tindak pidana kalau tidak ada alasannya. Masa iya sih tiba-tiba bunuh orang nggak ada alasan? Nggak mungkin kan? Tapi jangan salah juga, bukan berarti membunuh boleh di restoratif justice. Ya tidak. Makanya tadi ada pasal-pasal ketentuan yang berlaku. Maka saya makanya ngundang ini bagian hukum supaya bisa dimaksimalkan ke masyarakat. Jadi jangan nanti main hakim sendiri. Jangannya jadi apa-apa harus lapor ke polisi. Sedangkan kan negara Indonesia ini negara yang musyawarah untuk mufakat. Jadi juga kita membantu masyarakat kecil supaya mendapatkan keadilan tanpa melalui persidangan. Mungkin gambarannya itu ya. Terima kasih Bidumnya. Aku sudah menyampaikan bahwa memang syarat-syarat untuk dilakukannya restorasi justice itu sudah dijelaskan. Ada contoh-contohnya mulai laka lantas, kecelakaan lalu lintas, dan pencurian apabila barang yang diambil dikembalikan kembali, laka lantas apabila sudah berdamai dan sudah saling memaafkan. Yang artinya tidak berdamai pada saat itu, terus dilimpahkan ke kejaksaan, apakah pihak kejaksaan bisa melakukan perdamaian atau memfasilitasi atau memediasi para korban mungkin atau para tersangka ini? Gini nih, anak buah nih ngerjain bosnya. Iya kan? Mestinya yang nanya audiens atau pembicara yang lain. Ini anak buah ngerjain namanya nih. Bagusnya kita apain? Padahal sebenarnya saya mau suruh dijawab sendiri. Jadi pada prinsipnya kan tadi sudah dibilang kalau untuk perkara 362, 363 tanpa adanya perdamaian bisa dilakukan restoratif justice selama barang tersebut kembali seperti semula. Misal saya nyolong mic-nya bentuknya seperti ini. Ini harganya misalnya 250.000. Ya udah saya balikin nih. Bisa dilakukan restoratif justice. Karena kami kejaksaan bisa mengusulkan apakah kedua belah pihak mau untuk dilakukan restoratif justice. Itu tanpa perdamaian. Tapi khusus untuk perkara laka lantas yang bukan menghilangkan nyawa seseorang, ya catat juga nih, karena kalau menghilangkan nyawa seseorang biasanya nggak ada pengecualian, kita harus bersidang. Karena kalau dihitung dari 2,5 juta, 5 tahun dan baru pertama kali, kalau ternyata orang itu tulang punggung keluarga, bagaimana dia mau bilang itu kerugian di bawah 2,5 juta? Sedangkan itu juga diatur lebih dari 5 tahun. Tapi kalau cuma misalnya kecelakaan biasa, itu harus ada perdamaian. Kenapa? Karena bagaimana cara mengembalikan pemulihan keadilan tanpa adanya perdamaian?
Taruhlah misalnya dia bilang, udahlah kita nggak usah berdamai, tapi nggak usah di persidangan, nggak usah gimana segala macam. Ya nggak bisa. Kenapa? Apa yang menjamin si pelaku bisa menjamin? Misalnya, saya nabrak Fajan, kakinya luka, terus udahlah kita nggak usah berdamai, kita restoratif justice. Ya nggak bisa. Kenapa? Selama kaki dia luka, apakah dia tidak melakukan pekerjaan sehari-hari? Apakah dia jadi terganggu? Motornya rusak, apakah kemudian motor itu jadi tidak bisa dipakai untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Nah, itu yang harus melakukan perdamaian. Karena dalam perdamaian tadi akan terciptalah jaminan yang mengakui bahwa pelaku akan bertanggung jawab terhadap korban, mulai dari biaya rumah sakit kah, atau akan membantu memperbaiki kendaraannya. Jadi ada perbedaan antara beberapa pasal yang memang diatur dalam Perja 15 tahun 2020 seperti itu. Kalau kurang ditambahin sendiri Pak Kasibudo. Terima kasih Bu. Mungkin 1-2 pertanyaan dari kami beritahu, mungkin kepada yang lain, peserta yang lain, mungkin dari kalangan media atau mungkin dari yang kami undang, siapa tahu ada untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atau apa, saran atau apa, kami minta nanti dicatat, nanti disampaikan.